Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Implikasi Asas-Asas Pendidikan Sepanjang Hayat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rofika Lubis dengan NIM 2205037 dari Pendidikan Kimia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama itu pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau ketentuan akhir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas di Indonesia ada 4, yaitu asas Tuturi Handayani, asas pendidikan sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar, dan asas alam takambang menjadi guru. Pertama, saya akan menjelaskan tentang asas Tuturi Handayani, di mana asas Tuturi Handayani merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seseorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang memiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menari-nari dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak kesalahan baru pendidik membantunya. Asas Tuturi Handayani merupakan cikal bakal dari pendekatan atau cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, asas pendidikan sepanjang hayat. Apa itu pengertian sepanjang hayat? Merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidik seumur hidup. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasikan dengan 2 dimensi, yakni meliputi keterkaitan antara tingkatan persekolahan dan keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman sekolah. Fungsi dari pendidikan sepanjang hayat ialah sebagai kekuatan untuk memotivasi bagi peserta didik agar dia dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dan arahan dari dirinya sendiri. Selanjutnya, asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lelah tanggung jawab sendiri dari pembelajaran, baik asas Tuturi Handayani maupun sepanjang hayat. Asas kemandirian dalam belajar ada kaitannya dengan asas Tuturi Handayani, yaitu bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Selanjutnya, asas sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Selanjutnya, asas alam takambang menjadi guru, di mana asas ini diambil dari falsafah pendidikan yang digunakan di Minangkabau. Dapat dikatakan bahwa asas alam takambang yaitu alam sekitar yang dijadikan sumber belajar bermakna jauh lebih luas dan lebih bervariasi jika dibandingkan dengan guru di sekolah sebagai sumber belajar. Alam takambang jadi guru banyak sekali mengandung arti, yaitu nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merancang sistem pendidikan. Proses pendidikan saat ini seakan-akan telah memisahkan anak didik dengan alam tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Selanjutnya, implikasi asas-asas Tuturi Handayani. 1. Seseorang pendidik diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan perkasa yang berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, seseorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang memaksimalkan di dalam mengkualitaskan pengalaman belajar, upaya melibatkan pengalaman belajar dan sering dengan cara Selanjutnya, saya akan menjelaskan implikasi dari asas-asas 4 tersebut. Yang pertama yaitu implikasi dari asas Tuturi Handayani. Yang pertama, seseorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan perkasa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi terkendali. Yang ketiga yaitu seseorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang memaksimalkan di dalam mengkualitaskan pengalaman belajar supaya melibatkan siswa seperti ini yang sering dikenal dengan cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, implikasi asas pendidikan sepanjang
ayat. Ada 3 juga, yaitu pendidikan sekolah wajib belajar selama 12 tahun. Yang ketiga, pendidik luar sekolah, pengalaman di lingkungan kita bersosialisasi. Yang ketiga, sumber informasi lain seperti media sosial, internet, dan sebagainya. Selanjutnya, implikasi dari asas kemandirian dalam belajar. Implementasi dari asas kemandirian dalam belajar merupakan suatu wujud manifestasi asas kemandirian dalam belajar dalam bentuk kurikulum saja, namun juga dalam bentuk ekstrakurikuler, sedangkan dalam lingkup perguruan tinggi terwujud dalam kegiatan tatap muka dan kegiatan terstruktur dalam mandiri. Yang terakhir yaitu implementasi asas alam tak kambang jadi burung, yakni menjadikan alam sekitar sebagai sumber belajar. Anak dapat belajar di rumah dengan buku dan internet. Anak dapat belajar dengan binatang, piaraan, dan tanaman di kebun atau air yang mengalir di sungai. Orang dewasa juga demikian, belajar kapan saja dan di mana saja. Sumber belajarnya apa saja yang ada di lingkungannya. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata, saya mohon maaf kepada